guys, kembali lagi di channel Zemaroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman bunga vinca agar subur dan rajin berbunga. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada tanaman bunga vinca atau biasa teman-teman juga ada yang menyebutnya dengan tanaman bunga tapak dara. Nah, kita lihat yuk penampakannya seperti apa. Warna bunganya itu berwarna pink, lalu tengahnya warna putih ya, dengan titik warna kuning di tengahnya. Sangat cantik sekali guys. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa tanaman bunga vinca ini awalnya saya beli itu dalam keadaan yang sangat mengenaskan guys. Nah, kenapa seperti ini keadaannya? Awal saya beli itu tanamannya pada menggulung ya, menggulung setengah layu. Kemudian setelah saya rawat selama 1 minggu, keluar daun-daun yang segar seperti ini. Nah, ini daun segar ya, daun-daun baru. Lalu muncul calon-calon bunga baru juga. Nah, lihat itu bunga-bunga baru. Ini juga, nah lihat. Ini karena perlakuan ekstra selama 1 minggu setelah pembelian tanaman bunga vinca ini dari toko tanaman ya. Saya rawat seminggu, kemudian hasilnya sangat luar biasa. Muncul daun-daun segar dan calon-calon bunga baru banyak bermunculan. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya akan bahas sampai akhir video. Ini saya lihat dulu ya kondisi. Nah, ini kondisi daun-daun lama, lihat menggulung lalu daunnya seperti agak layu ya. Jadi tidak cantik karena ini gejala-gejala yaitu apa? Kondisi daun menggulung lalu agak layu itu biasanya karena kekurangan air, jarang disiram, maka tanamannya dia agak menggulung dan layu. Itu kendala-kendala yang biasa dihadapi para pencinta tanaman bunga vinca. Lalu yang kedua adalah kendalanya adalah busuk akar atau busuk batang ditandai dengan daun menguning lalu menghitam. Nah, itu adalah kondisi terburuk dari tanaman bunga vinca biasanya yang sering kita hadapi ya. Nanti saya akan kasih tahu tips dan caranya untuk mencegah terjadinya tanaman yang mengalami busuk batang atau busuk layu. Sekarang saya akan pindah tanam dulu ya, karena ini kondisinya potnya udah mulai mengecil ya. Lihat, sudah tidak seimbang lagi antara tanam yang semakin rimbun dan potnya juga berukuran kecil. Biar semakin berkembang, besar dan rimbun rajin berbunga, maka saya akan pindah pot ke ukuran yang lebih besar lagi. Nah, itu dia guys, besar kan ukurannya. Nah, untuk pindah tanam ini yang saya lakukan adalah persiapkan media tanam dulu ya. Media tanam yang saya siapkan adalah sekam bakar, kambing, dan sedikit tanah. Karena tanaman bunga vinca ini adalah tanaman outdoor ya, yang terkena matanya langsung karena tanaman berbunga guys. Perbandingannya adalah 3 bagian sekam bakar, 1 bagian pupuk kambing, dan setengah bagian adalah tanah kebun. Tanah yang hitam ya, yang biasa ada di kebun kita, jangan tanah merah, tanah liat. Karena tanah merah itu sangat sulit untuk ditembus oleh air, sehingga air biasanya akan menggenang. Kalau sudah menggenang di media tanam, biasanya tanaman akan cepat mati karena membusuk. Oke guys, itu kunci rahasianya awal. Nah, kalau udah dimix menjadi satu seperti ini, saya akan mengurangi setengah dulu ya, sampai sekian, dikurangi dengan cara dikeluarkan dulu. Fungsinya adalah untuk peletakan si akar dari tanaman bunga vincanya agar bisa masuk bagian perakarannya ke pot yang baru ini. Nah, seperti itu ya guys. Sekarang kita keluarkan sampai setengah bagian. Oke. Nah, ini saya sudah sisakan ya, setengahnya aja. Saya sudah keluarkan media tanamnya setengah pot. Nah, ini lalu kita singkirkan dulu, kemudian kita kembali ke tanaman bunga vincanya. Oh ya, untuk tanaman bunga vinca ini banyak variasi dari bunga-bunganya ya. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna merah, lalu ada kuning dan lain sebagainya. Teman bisa pilih sendiri ya. Untuk pembeliannya di toko online saya juga ada, silahkan via WA aja ya. Di 0812 874 7441 untuk pembelian bunga vinca. Nah, selanjutnya kita pindah tanam dulu ya. Dengan cara seperti apa? Nah, ini dia tekniknya. Kita miringkan lalu kita tepuk bagian samping-sampingnya. Tujuannya agar apa? Agar media tanamnya mudah copot ya dari pot yang lama. Nah, seperti ini.
pelan-pelan kita tekan. Nah, kita pencet ya. Nah, itu dia guys. Kondisi media tanam yang terbungkus seperti ini berbentuk pot, yang kita apakan ya, takutnya nanti akarnya akan bergeser ataupun putus. Biasanya kalau udah putus, tanamannya akan mudah layu. Jadi tetap seperti ini ya. Karena media tanamnya juga udah bagus kok yang ini, yaitu media tanam dari sekam bakar. Media tanam yang menurut saya paling steril ya. Nah, sekarang kita masukkan seperti ini. Oke, guys. Nah, lalu untuk bagian yang berongga ini di samping-sampingnya kita masukkan atau kita timbun dari media tanam yang tadi kita keluarkan ya, setengahnya. Sekarang kita masukkan kembali untuk menutupi di bagian yang kosong di sisi-sisinya. Oke, yuk kita mulai pengisian media tanamnya. A few moments later. Nah, oke guys, ini sudah saya pindah tanam ya. Media tanam juga udah full. Sudah saya padatkan sebagian bagian yang kosongnya dengan media tanam yang baru. Kalau udah, kita bisa padatkan seperti ini ya. Kita tekan-tekan samping-sampingnya agar tanamannya itu tidak miring, roboh pada saat kita siram, karena padat ya media tanam, jadi tidak mudah roboh. Seperti pernyataan saya bahwa kendala pada tanaman bunga vingga ini yang teman-teman harus ketahui adalah bagian daun yang keriput, lalu seperti keriting, lalu menggulung, agak sedikit layu adalah biasanya kurang air. Solusinya adalah kita harus sering menyiram air ya, minimal sehari sekali. Tapi ingat ya, gunakan sinar matahari full dari pagi sampai sore agar rajin berbunga. Lalu kendala yang kedua, kalau kelihatan dari daun-daun yang mulai berwarna menghitam, menguning, nah itu gejala-gejala busuk akar, busuk batang atau busuk daun. Yang kita lakukan adalah penyemprotan fungisida. Penyemprotan fungisida yaitu fungisidanya apa? Saya biasa menggunakan fungisida merek Ditin ya, yaitu untuk dosis 1 liter air. Fungisida Ditinnya adalah sebanyak sepertiga sendok makan, dilakukan ke air 1 liter, lalu disiramkan ke bagian perakaran, lalu juga disemprotkan ke seluruh daun dari tanaman bunga vingga ini. Berapa kali? Seminggu sekali ya. Kalau melihat kondisinya sudah ada bagian-bagian daun yang menghitam. Nanti kalau disemprot, insya Allah nanti akan muncul daun-daun baru dan yang hitam itu akan gugur, tidak merembet ke daun-daun yang lainnya. Nah, itulah teknik cara perawatan untuk kesehatan tanaman bunga vinganya. Lalu setelah saya pindah tanam seperti ini, untuk pemupukan dari kesuburannya apa ya? Yaitu seperti biasa, setelah pindah tanam saya harus menggunakan pemupukan organik. Pupuk organik yang saya lakukan adalah pupuk organik ini ya, pupuk organik buatan saya, pupuk organik cair Channel Zamroni. Ini mengandung nutrisi organik atau hormon pertumbuhan dari auksin, gibrelin, dan sitokin yang sangat bermanfaat untuk munculnya tunas-tunas baru atau bunga-bunga baru, sehingga tanamannya semakin subur dan rimbun karena muncul daun-daun baru dan bunga-bunga baru ya. Seperti ini contohnya, seperti yang saya bilang di awal video, dalam waktu 1 minggu tanaman yang saya baru beli itu langsung muncul daun-daun baru yang segar seperti ini. Lihat daun-daunnya yang baru ya, segar-segar semua, tidak menggulung, kaku, hijau. Lalu muncul calon-calon bunga baru. Lihat, itu muncul dari ketiak-ketiak daun ya, calon-calon bunga baru. Lihat itu calon-calon bunga baru, itu adalah hasil pemupukan organik. Nah, pemupukan organik ini gimana nih prakteknya? Nah, ini saya sudah siapkan ya, air sebanyak 1 liter ini ya, kelihatan kan? Air 1 liter. Lalu pupuk organiknya adalah saya berikan sebanyak 60 ml. Nah, ini dia ya, 60 ml. Kemudian kita aduk, lalu kita siramkan ke perakaran. Nah, seperti ini. Lalu untuk penyiraman pupuk organik ini berapa kali? Yaitu 4 hari sekali ya. Kalau setiap sehari sekali kan dengan air biasa. Lalu hari keempatnya bisa disiram dengan pupuk organik. Penyiraman air biasa ingat ya, minimal sehari sekali dengan air biasa. Tiap pagi disiram. Lalu pupuk organik ini disiramkan hari keempat ya, hari keempat, hari ke-8 dan seterusnya. Nah, nanti kalau tanamannya muncul daun-daun baru, semakin rimbun, semakin besar ya, barulah kita bisa menyemprotkan dari pupuk ganda silbe.
Caranya gimana? Nanti ya di video yang lain, ditunggu aja biar teman-teman tidak bingung nih videonya isinya bercampur-campur, nanti malah bingung. Pokoknya untuk sementara ini saya melakukan pindah tanam hasil dari perawatan yang saya lakukan selama seminggu. Setelah pembelian hasilnya seperti apa? Seperti ini ya, semakin subur. Untuk pemberian fungisida, penyemprotan Gandasil B di video yang lain nanti akan saya share ya. Jangan lupa makanya subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notif baru apabila muncul video-video baru yang saya share ya. Sampai ketemu di video yang lain. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.